Ya, thank you teman-teman semua gitu ya. Niat banget saya baru sekali nih seumur-umur ada sambutannya pakai video gitu loh, gitu pakai ada lagunya Tuhan Yesus luar biasa memang di komunitas sahabat Yesus ya. Jadi ya ini pertama kalinya saya menerima sambutan yang seperti ini. Sebelum saya mau share firman Tuhan pada malam hari ini, yuk kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus pada malam hari ini kami rindu Tuhan lebih dari apa yang kami alami hari ini, lebih dari apa yang kami rasakan hari ini, lebih dari apa yang jiwa kami katakan pada hari ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya ada firman Tuhan, firman yang membawa kekuatan, firman yang membawa penghiburan, firman yang membawa kekuatan bagi kami, firman yang sanggup mengubahkan kehidupan kami, nyata hadir buat kami pada malam hari ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya dalam kehidupan kami, aku berdoa Tuhan Yesus pada malam hari ini, ada tuntunan ilahi dalam kehidupan kami, ada suara yang lantang diperdengarkan untuk membawa kami punya ketajaman untuk membuat keputusan dalam kehidupan kami hari-hari ini, untuk kami yang sedang bingung, untuk kami yang sedang dalam persimpangan jalan, untuk kami yang mungkin sedang dalam titik-titik di mana kami perlu membuat keputusan yang besar dalam kehidupan kami. Hari ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, terobosi setiap hati kami, biar firman Tuhan jadi pedang yang bermata dua pada malam hari ini, yang menusuk sampai ke dalam hati kami untuk menemukan apa yang sebenarnya ada dalam hati kami. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar tidak ada satupun yang malam hari ini tidak pulang membawa setiap kebenaran firman Tuhan. Aku berdoa, urapi hamba-Mu, juga urapi setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini, setiap anak-anak-Mu yang mendengar pada malam hari ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Tuhan, ada pewahyuan yang segar, ada suara yang kuat, ada petunjuk Tuhan yang jelas buat kami, supaya kami bisa mengerti setiap isi hati Tuhan, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan tentunya kami hidup menyenangkan Tuhan melalui setiap apapun yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucapkan syukur kami. Amin, 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 amin. Ya, sebelum saya akan memulai, pastinya mohon bersabar, mudah-mudahan saya bisa share screen dengan benar gitu ya, karena tadi latihannya masih agak kikuk-kikuk tuh, jadi tunggu sebentar. Yes, gimana nih, udah oke ya? Udah oke. Nah, oke, di sini gitu ya. Iya. Oke, di sini saya kasih judul untuk sharing firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu adalah bertumbuh dari anak-anak menjadi dewasa. Bertumbuh dari anak-anak menjadi dewasa gitu ya. Nah, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan gini. Menurut kalian, enak mana jadi orang dewasa atau tetap jadi anak-anak? Nah, nih saya tutup dulu deh sebentar. Nah, gimana? Kalau menurut teman-teman nih, boleh nggak ada yang satu, dua orang buka mic-nya, jawab atau diketik di kolom chat, boleh. Saya kasih waktu nih, kira-kira menurut kalian enak mana jadi orang dewasa atau jadi anak-anak? Nah, ayo. Siapa nih? Anak-anak, oke. Siapa lagi nih? Mungkin enak jadi remaja. Nah, yang dikasih pilihannya anak-anak atau dewasa nih. Ini pilihnya remaja, tengah-tengah. Oke. Siapa lagi nih yang ini mau berkomentar? Kira-kira enak mana ya? Jadi anak-anak atau jadi orang dewasa atau gimana ya? Yang ini ya, gitu ya. Kalau saya lihat kayaknya tadi banyak kan milihnya jadi anak-anak ya, jadi anak-anak ternyata senang memilih untuk jadi anak-anak. Oke, tunggu sebentar. Ini nah, kalau saya balik lagi ke sini. Menurut kalian, enak mana jadi orang dewasa atau tetap jadi anak-anak? Nah, karena pada malam hari ini jawaban terbanyaknya ternyata adalah jadi anak-anak gitu ya. Nah, coba deh kita mulai ngerenungin, kenapa sih jadi anak-anak tuh enak? Kenapa kira-kira jadi anak-anak tuh enak gitu ya? Mungkin kita akan berpikir, oh kalau anak-anak kan enak gitu ya, bisa main, bisa senang-senang dan lain sebagainya gitu ya. Nggak heran banyak orang gitu ya tetap mau jadi anak-anak, padahal
dia seharusnya sudah jadi pribadi yang dewasa. Ini kan fenomena gitu ya. Ada orang-orang yang umurnya udah dewasa, umurnya sudah cukup berumur, tapi tetap mau jadi kayak anak-anak. Menarik ya, ini kan fenomena yang buat saya, fenomena yang agak ajaib gitu, tapi inilah yang membuktikan kenapa sih kok orang tuh lebih seneng jadi anak-anak gitu ya, dan nanti saya akan coba jelaskan kenapa hal itu tuh bisa terjadi gitu ya. Nah, mari kita masuk ke firman Tuhan pada malam hari ini, 1 Korintus 13, ayat yang ke-11, firman Tuhan bilang begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ada hal yang menarik banget di sini dibilang bahwa begini, kekanak-kanakan itu adalah sebuah sifat. Saya ulangin ya, kekanak-kanakan ternyata adalah sebuah sifat. Dan dibilang begini, kalau mau ngenalin seseorang itu kanak-kanak atau dewasa, yang kita perlu lihat adalah begini, gimana caranya dia berkata-kata, bagaimana caranya dia punya perasaan, dan bagaimana cara pola pikirnya dia, itu menentukan apakah dia orang dewasa atau dia kanak-kanak. Perkataan, perasaan, pemikiran akan menunjukkan kita ini orang dewasa atau kanak-kanak. Jadi, kalau kita mau menilai seseorang, dia kira-kira kanak-kanak atau orang dewasa ya, coba cek perkataannya, cek perasaan-perasaan yang sering muncul, dan cek pemikiran-pemikirannya yang ada dalam dirinya. Itu menunjukkan kita itu atau orang tersebut itu dewasa atau kanak-kanak. Nah, di sini saya mau tulis begini, kita mungkin pernah lihat, pernah menyadari, bahkan mungkin pernah mengalami gitu ya, ada orang-orang yang sebenarnya sudah kita anggap orang yang dewasa gitu ya, tapi pas kita lihat, kok ya kelakuannya kayak anak-anak ya gitu ya. Jadi mungkin kita melihat ada orang-orang yang seharusnya udah dewasa, seharusnya entah mungkin hidupnya bertanggung jawab, jadi teladan, lain sebagainya, tetapi malah kita menemukan, loh, kok kelakuannya seperti anak-anak gitu ya. Jadi waktu kita keluar kalimat, kok kelakuannya seperti anak-anak ya, yang berkelakuan mungkin bukan seorang anak-anak, tetapi ketika kita melihat kelakuannya, itu mengingatkan kita akan kelakuan seorang anak-anak gitu. Jadi ternyata kekanak-kanakan ini itu nggak memandang umur, nggak memandang usia. Siapapun bisa tetap ada dalam kekanak-kanakan, meskipun dia sudah dewasa, meskipun dia mungkin udah bekerja setelah lulus sekolah, sudah menikah, tapi tetap ada sifat kekanak-kanakan yang dia selalu bawa sampai ke hari ini, walaupun masa kanak-kanaknya udah lewat gitu. Jadi ini sebuah fenomena yang menarik banget, di mana kita perlu mempelajari, kita perlu memperhatikan kira-kira gitu ya, di umur kita yang hari ini, kalau kita perhatikan gitu ya, kira-kira aku kelakuannya udah jadi orang yang dewasa, atau aku masih jadi kanak-kanak ya gitu. Dan yang menarik di ayat ini dibilang begini kan, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, di sini saya catat bahwa begini, kata meninggalkan itu berasal dari sebuah kata yang namanya katargeo. Katargeo ini adalah sebuah kata yang menggambarkan tentang meninggalkan, tapi kata katar ini gitu ya, katar kalau kita mungkin suka dengan istilah psikologi gitu ya, seperti katarsis, ada juga kalau di dalam dunia kedokteran kata ini juga dipakai, yaitu katartismos gitu ya, itu sebuah pisau yang dipakai untuk membedah seseorang, pisau yang tajam untuk membedah seseorang. Nah, di sini dibilang begini, katargeo punya arti membatalkan, membinasakan, mematahkan, meninggalkan, membuatnya jadi tandus gitu ya, dibebaskan dari atau lepas dari. Jadi ketika firman Tuhan bilang begini, ketika aku jadi dewasa, aku membatalkan sifat kekanak-kanakan, aku membinasakan cara berpikir yang kayak kanak-kanak, aku mematahkan yang kayak anak-anak, aku meninggalkan sifat yang kayak anak-anak.
Semua yang kekanak-kanakan itu aku buat jadi tandus supaya nggak bertumbuh lagi dalam hidupku. Aku membebaskan diriku dari pola pikir, cara merasa, perkataan anak-anak. Aku lepas dari sifat kekanak-kanakan itu. Karena begini, apa yang tidak bersedia untuk kita tinggalkan akan menahan kita untuk terus bertumbuh menjadi dewasa. Banyak gini, ada orang yang sebenarnya usianya harusnya sudah matang, usianya digitnya udah banyak, umurnya udah banyak, tapi dia tidak mau meninggalkan sifat kekanak-kanakannya. Kenapa? Ini yang membuat dia tidak pernah mau lepas bebas dari kekanak-kanakannya itu. Sama seperti orang yang terus membawa lukanya, terus membawa kemarahannya, kepahitannya, dia nggak mau batalin, dia nggak mau binasakan, dia nggak mau patahkan, dia nggak mau tinggalkan, dia nggak mau membuat tandus, dia nggak mau dibebaskan dari itu, dia tidak mau lepas daripada itu. Dan itu yang membuat kita terus dalam sifat yang namanya kekanak-kanakan. Nah, ini ada ayat yang menarik banget gitu ya, di Matius 5, ayat yang ke-48, firman Tuhan bilang begini, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Kadang kita berpikir gini, ya gimana caranya aku menghidupi ayat ini? Karena kesempurnaan kan hanya milik Tuhan. Aku manusia biasa, penuh dosa gitu ya. Kayaknya nggak mungkin deh aku jadi orang yang sempurna. Jadi orang yang baik aja sulitnya luar biasa. Jadi orang yang Jadi orang yang kayak susah banget gitu. Tapi waktu saya coba pelajari gitu ya, kata sempurna di ayat ini itu bukan ngomongin tentang perfectness atau kesempurnaan gitu ya. Tapi kata yang dipakai dalam ayat ini adalah kata teleos. Teleos itu punya arti complete. Complete itu artinya lengkap, artinya utuh gitu ya. Jadi di sini dibilang complete in various application of labor, growth, mental, and moral character. Artinya adalah begini, karena itu haruslah kamu jadi dewasa, haruslah kamu jadi matang, haruslah kamu jadi utuh, haruslah kamu bertumbuh setiap hari, sama seperti Bapamu yang di surga, bahwa dia juga matang, sempurna, utuh, dan lain sebagainya. Jadi, biarlah ini menjadi pesan yang kuat juga dalam kehidupan kita, bahwa kalau hari ini kita ngelihat, iya ya, kayaknya aku masih punya banyak dalam hidupku yang kayaknya aku masih kayak anak-anak banget. Aku masih jauh banget dari apa yang Tuhan inginkan. Tapi begini, buatlah pertumbuhan hari demi hari. Sehari lebih baik dari yang sebelumnya, lebih dari yang sebelumnya, lebih dari yang sebelumnya, lebih dari yang sebelumnya. Dan sampai waktu kita ngeliat ke belakang, kita cuma menyadari, iya ya, aku udah bertumbuh jauh banget, aku udah bertumbuh luar biasa banget, udah banyak hal banget yang aku tuh berubah banget. Nah, itu semua dimulai dari satu langkah kecil, satu langkah kecil, satu langkah kecil yang terus kita kerjakan secara setia, secara konsisten, kita lakukan secara tekun gitu ya, dan itu akan membawa kita kepada yang namanya pertumbuhan demi pertumbuhan. Nah, pada malam hari ini aku tuh mau share tentang 4 hal gitu ya, yang mungkin bisa menjadi parameter buat kita. Aku tuh masih anak-anak, aku tuh udah dewasa. Jadi kira-kira ada 4 hal yang bisa kita coba pelajari pada malam hari ini untuk melihat kira-kira kita gitu ya, itu udah jadi orang yang dewasa atau kita itu masih jadi anak-anak. Di sini hal yang pertama saya catat seperti ini. Dewasa adalah bertumbuh dari seorang yang percaya ada Tuhan menjadi percaya pada Tuhan. Jadi percaya ada sama percaya pada, walaupun bedanya cuma satu huruf, bedanya tuh jauh banget. Dewasa adalah bertumbuh dari seorang yang percaya ada Tuhan, cuman percaya Tuhan itu ada eksistensinya, menjadi seseorang yang percaya pada Tuhan. Di sini firman Tuhan bilang begini, Matius 17, ayat yang ke-17 firman Tuhan. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Saya catat begini, percaya ada Tuhan itu membangun iman berdasarkan tangkapan panca indera. Ketika Tuhan nggak bisa dilihat, ketika Tuhan nggak bisa dirasa, maka kandaslah imannya gitu ya. Jadi
percaya ada Tuhan itu cuman percaya eksistensinya kalau kita bisa ngerasain, kita bisa ngelihat. Gini, kalau kita dalam kehidupan kekristenan kita adalah pribadi yang kayak anak-anak, artinya itu begini, kalau doanya nggak segera dijawab, langsung marah, langsung ngambek, langsung kecewa, langsung nggak mau pelayanan, langsung mundur dari komunitas, nggak mau baca firman Tuhan, ngambek. Kenapa? Karena dia kayak anak-anak. Dia mau sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dirasa, makanya dia bisa percaya, makanya dia bisa senang. Tapi di sini kita perlu belajar bahwa kita harus bergerak dari percaya ada Tuhan menjadi percaya pada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan percaya pada Tuhan? Percaya pada Tuhan itu membangun iman berdasarkan pengenalan akan pribadi Tuhan. Nah, ini beda. Ketika doamu belum dijawab, ketika mujizat yang engkau tunggu belum terjadi, ketika engkau mendoakan orang dan keadaannya nggak berubah juga, orangnya bahkan mungkin kelakuannya tambah parah gitu, tapi imanmu nggak terganggu karena imanmu tidak digantungkan dengan jawaban doanya, tapi engkau menggantungkan imanmu karena engkau kenal siapa pribadi Tuhan dengan baik. Itu yang membedakan kita itu anak-anak atau orang dewasa. Kalau kita hanya menggantungkan kepercayaan kita, iman kita pada Tuhan berdasarkan tangkapan panca indera, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar, kalau itu semua nggak happen, segala sesuatunya kandas langsung iman kita. Nah, ini yang pertama gitu ya. Jadi, apakah kita orang dewasa, apakah kita anak-anak, tergantung dari bagaimana kita melihat Tuhan. Apakah kita mengasihi Tuhan karena kita mengenal, atau karena kita mengasihi, karena ada yang bilang Tuhan tuh baik, ada yang bilang Tuhan tuh katanya sayang sama kita semua. Jadi kita hanya berdasarkan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, tapi nggak membangun pengenalan akan pribadi Tuhan. Kalau kita seperti itu, kita akan tetap jadi anak-anak secara rohani, dan kita nggak menjadi dewasa secara rohani. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, yang saya mau bagikan pada malam hari ini, apa sih dewasa itu? Dewasa adalah bertumbuh dari orang yang lari dari proses menjadi mencintai dan menyelesaikan proses. Menarik ya. Dewasa adalah bertumbuh dari seseorang yang tadinya lari dari proses, hobinya lari terus, menjadi orang yang mencintai dan menyelesaikan proses. Yakobus 1 ayat 2-3 firman Tuhan bilang gini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Yang menarik di ayat ini dibilang begini, berbagai pencobaan. Artinya tuh begini, bisa jadi pencobaan yang kamu alami itu nggak cuma satu, tapi berbagai-bagai. Jadi jangan buru-buru, aduh kayak Tuhan nggak sayang deh, kayak Tuhan nggak jawab doaku deh, kayaknya. Jangan buru-buru, Alkitab udah bilang, kita mungkin mengalami berbagai pencobaan. Jadi nggak cuma satu. Tapi Alkitab juga bilang, ketika kamu ngalamin berbagai pencobaan, Alkitab bilang gini, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, saya mau jelasin ini dengan sebuah ayat yang kita pasti udah akrab banget gitu ya, kita mungkin udah sering baca juga. Matius 25 ayat 24-25 firman Tuhan bilang begini, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan tidak memungut dari tempat dari mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi meninggalkan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Kalau kita baca perikop ini, tentunya kita sudah tahu bahwa perikop ini adalah perikop tentang perumpamaan, tentang talenta, di mana Tuhan menggambarkan dirinya itu seperti Tuhan yang sedang membagikan, mempercayakan talenta-talentanya kepada hamba-hambanya. Jadi, to make the long story short gitu ya, ada yang menerima sekian gitu ya. Jadi ini menceritakan tentang salah satu hamba yang menerima 1 talenta dan dia bilang begini, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah, inilah terimalah kepunyaan Tuhan.
yang menarik adalah begini. Kenapa hamba ini nggak seperti hamba yang lain, dikasih kepercayaan berapa, dikerjain aja. Tapi dia seperti membangun logika berpikir di dalam dirinya, bahwa dia punya kalimat tentang rajanya ini atau tuannya adalah begini, dia adalah tuan manusia yang kejam, dia menuai di mana dia nggak menabur, memungut di mana dia nggak menanam. Jadi ibaratnya begini, kalau kita tahu ayat ini, hamba ini dibilang sebagai hamba yang jahat dan malas gitu ya. Nah, sebenarnya malas di ayat ini itu bukan ngomongin tentang dia nggak ngapa-ngapain makanya dia tidur-tiduran, itu bukan kemalasan yang kayak begitu gitu ya. Jadi di sini saya catat begini, pikiran dan perasaan yang tidak dewasa akan melahirkan perkataan dan tindakan yang nggak bertanggung jawab. Pemikiran dan perasaan yang tidak dewasa akan melahirkan perkataan dan tindakan yang tidak bertanggung jawab, gitu ya. Jadi sama di ayat ini kata malas yang dipakai itu adalah kata okneros atau okneo. Artinya apa sih? Malas di sini artinya to be slow, menjadi lambat, gitu ya, atau menahan sesuatu, ngedelay, menunda-nunda, atau enggan mengerjakan sesuatu, menahan diri dari mengerjakan sesuatu karena sebuah keraguan atau karena sebuah ketidakpastian. Jadi gini, yang membuat dia tidak mengerjakan apa yang dipercayakan itu bukan karena dia nggak punya skill, bukan karena dia nggak dikasih modal, tapi gini, dia punya pemikiran dan punya perasaan yang nggak dewasa. Dia keburu curiga sama tuannya. Dia nyangka-nyangkain tuannya yang jahat. Padahal kalau kita baca di sini dibilang kan, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam. Pertanyaannya, dia tahu dari mana tuannya itu kejam? Apakah itu perasaan yang objektif atau dia ngarang-ngarang sendiri? Yang menuai di mana di tempat Tuan tidak menabur. Memang tuannya tidak menabur secara fisik, tapi dia ngasih benih buat orang supaya dia bisa menabur. Jadi kalau kita baca alasan-alasan dari hamba ini, sebenarnya nggak make sense juga, seakan-akan mengada-ngada. Nah, pemikiran-pemikiran yang nggak bertanggung jawab kayak begitu, perasaan-perasaan yang nggak dewasa itu, akan melahirkan perkataan dan tindakan yang nggak bertanggung jawab. Makanya begini, pengenalan yang salah dapat membangun karakter yang buruk di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak dewasa dalam pemikiran, kita nggak dewasa dalam perasaan, nggak heran kata-kata kita jadi kata-kata yang kayak anak-anak, nggak bertanggung jawab, tindakan kita jadi tindakan-tindakan yang nggak bertanggung jawab. Semua dimulai karena apa? Kita punya pemikiran, kita punya perasaan yang nggak mau bertumbuh jadi dewasa. Mikirnya ngaco-ngaco, perasaannya ngaco-ngaco, nyangkain orang, nuduh orang, bahkan kalau di sini udah sampai tahap seperti memfitnah, nge-framing gitu ya, sampai kayaknya nih tuan atau rajanya tuh nggak punya sesuatu yang baik lah gitu. Jadi di sini jahat dan malas pada ayat ini tuh bukan malas dia dalam artian hanya tidur-tiduran, nggak mau melakukan apa-apa, tapi enggak, dia menahan dirinya untuk melakukan apa yang dia bisa, melakukan apa yang sebenarnya benar, hanya karena begini, dia punya pemikiran dan dia punya perasaan yang nggak dewasa. Bayangin gini, kalau engkau nggak dewasa dalam pemikiran, engkau nggak dewasa dalam perasaan, saya khawatir hidupmu nggak kemana-mana. Engkau nggak bertumbuh, engkau nggak mengerjakan apa yang Tuhan mau, engkau nggak mengerjakan setiap talenta yang Tuhan udah percayakan di dalam hidupmu. Hanya karena begini, engkau punya pemikiran, engkau punya perasaan yang nggak dewasa. Hal yang ketiga yang saya mau bagikan pada malam hari ini, dewasa tuh apa sih? Dewasa tuh begini, dewasa adalah bertumbuh dari seorang penikmat menjadi seorang pengelola kasih karunia Tuhan. Ayatnya bilang begini, 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 firman Tuhan bilang begini, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Di ayat ini kita belajar firman Tuhan bilang begini, layanilah seorang akan yang lain. Artinya begini, setiap orang harus saling melayani. Di dalam kekristenan, kita tidak pernah dipanggil untuk melayani diri kita sendiri saja.
tapi kita dipanggil untuk melayani atau saling melayani dengan orang lain. Dibilang begini, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Artinya begini, kenapa setiap orang bisa saling melayani? Karena setiap orang telah diberikan karunia sesuai dengan karunia yang telah diperolehnya. Artinya setiap orang sudah dikasih karunia supaya setiap orang bisa saling melayani. Di sini dibilang begini, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Menarik ya, kata yang dipakai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Artinya begini, kalau engkau tahu hidupmu telah diberikan karunia oleh Tuhan, tapi engkau tidak melayani orang lain, walaupun engkau sudah dikasih karunia, Alkitab bilang begini, kita bukanlah pengurus atau pengelola yang baik. Karena gini, sama kayak hamba yang tadi, udah dikasih kepercayaan, bukan masalah dikasih kepercayaannya berapa, tapi engkau sudah dikasih kepercayaan, tapi kita nggak lakukan, kita menjadi pengurus yang tidak baik dari kasih karunia Allah. Saya bilang di sini, dewasa adalah bertumbuh dari seorang penikmat menjadi seorang pengelola. Seorang penikmat berfokus kepada kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan seorang pengelola berfokus kepada kepentingan sang pemberi. Gini ya, saya suka agak jadi emosi gitu ya kalau ketemu orang-orang yang suka ngomong gini. Ini kalimat yang mungkin umum gitu ya, kalau kita di dalam pelayanan, di dalam ibadah, atau di dalam gereja gitu ya. Kalian pernah menemukan nggak ada orang-orang yang suka ngomong gini, setelah ibadah selesai, setelah komsel selesai, setelah pertemuan ibadah selesai, pernah dengar nggak kalimat ini? Ada orang yang ngomong kalimat ini, dan dia bilang seperti ini, ih, ibadah hari ini, saya kayak nggak dapetin apa-apa. Pernah dengar kalimat-kalimat itu? Ih, kayaknya hari ini saya nggak dapetin apa-apa deh. Pada malam hari ini, saya mau kasih tahu buat kita semua bahwa begini, ibadah itu bukan tentang kita dapat apa dari Tuhan, tapi ibadah itu tentang kita bawa apa buat Tuhan. Kita persembahkan apa buat Tuhan. Ibadah itu bukan tentang kita dapat apa, tapi tentang kita bawa apa, kita persembahkan apa. Kalau kita datang ibadah hanya karena kita mau dapat sesuatu daripada Tuhan, kayaknya anak-anak deh. Belum jadi orang dewasa. Karena kalau kita anak-anak, kita cuma datang pengen nikmatin aja, fokusnya sama kepentingan diri sendiri. Yang penting aku lega, yang penting aku puas, aku dihibur, puji-pujiannya menguatkan aku, dan lain sebagainya. Bukan berarti itu nggak penting, bukan berarti itu nggak boleh. Tapi gini, harusnya kita berfokus kepada kepentingan si sang pemberi, kepada Tuhan itu sendiri. Lebih dari apa yang kita bisa dapatkan, hari ini kalau kita datang pada Tuhan, bawa korban syukur, bawa penyembahan. Karena apa? Kita ini dipanggil jadi pengelola, bukan cuma jadi penikmat. Kalau kita cuma jadi penikmat, lama-lama kita jadi pengkritik. Ih, hari ini ibadahnya musiknya kayaknya nggak gitu bagus deh. Kayaknya hostnya kurang lancar nih. Akhirnya apa? Karena kita fokusnya pengen menikmati, ketika kita nggak dapat apa yang kita inginkan, jadinya kita ngeritik. Oh, ini harusnya gini, si ini harusnya begini, si ini harusnya begini. Akhirnya apa? Karena kita fokus bukan datang untuk memberi, bukan datang untuk mempersembahkan sesuatu. Kita cuma datang pengen nikmatin, cuma pengen jadi penikmat. Kita perlu bertanggung jawab untuk mengelola berkat-berkat Tuhan. Kita nggak hanya menikmati berkat Tuhan, tapi kita juga perlu mengelola berkat-berkat Tuhan. Kita nggak cuma dipanggil untuk menikmati waktu yang Tuhan berikan. Kita perlu belajar untuk bertanggung jawab dalam mengelola waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada ayat yang bagus banget. Firman Tuhan bilang begini. 1 Yohanes 3 ayat 17, firman Tuhan bilang begini. Barang siapa mempunyai harta duniawi,
dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bukankah kasih Allah bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Tanda bahwa kita itu memiliki itu tuh bukan cuma bisa menikmati, tetapi juga dengan bisa membagikan kepada orang lain. Ketika kita tidak membagikan kasih Tuhan, kita sudah kehilangan kasih itu. Sama kayak di ayat ini. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Artinya itu begini, mungkin engkau berusaha menutup pintu hati supaya apa yang di dalam itu nggak pergi keluar, terbagi buat orang lain. Tapi di gini, ketika engkau sedang berusaha mempertahankan harta sehingga engkau tidak membantu, menolong, peduli sama orang lain, Alkitab bilang begini, kasih Allah udah tidak ada di dalam dirinya. Ketika kita sedang berusaha jadi penikmat, kita sedang berusaha menjadi apa? Pengkritik, ketika kita sedang pengennya berfokus pada diri kita sendiri, bayangkan gini, Tuhan bilang begini, kasihnya udah nggak ada. Tuhan seperti udah nggak bertahta lagi di hatinya, karena yang ada di hatinya apa? Dirinya sendiri, hartanya, kepentingannya, apa yang dia suka, apa yang dianggap penting. Cuman itu yang ada di dalam hatinya. Di sini saya catat begini, kekurangan tidak selalu karena kita tidak memiliki secara cukup. Tapi bisa juga karena kita tidak bijaksana mengelola apa yang ada. Banyak orang suka bilang begini, tapi Pastor, aku tuh kayak nggak punya waktu. Kayaknya waktu tuh kurang banget. I'm sorry to say, seringkali jawabannya begini. Kita aja yang nggak bijaksana mengelola apa yang ada. Banyak orang fokus dengan apa yang nggak ada dan abai dengan apa yang sekarang sudah dimilikinya. Banyak orang mau mengejar sesuatu yang di luar sana gitu ya, tanpa sadar. Dia udah punya Tuhan di hatinya dan dia abai. Dia fokus kejar uang, dia fokus kejar karir, dia fokus kejar apa? Dia kejar pasangan, kejar apa? Kehidupan yang nyaman, kehidupan yang romantis dan lain sebagainya. Sampai dia abai bahwa Tuhan tuh udah ada di hatinya loh. Jadi mari pada malam hari ini kita belajar untuk seringkali kita kehilangan apa yang sebenarnya kita udah punya hanya karena kita mengejar apa yang kita pikir kita inginkan dan kita butuhkan. Coba deh cek. Aku tuh orang dewasa atau anak-anak? Karena gini kan, anak-anak tuh gini, kalau dia udah punya mau, susah di stop. Dia akan kejar, dia akan usaha berbagai macam cara hanya untuk dia dapetin apa yang dia mau. Bahkan kalau bisa menerobos peraturan, menerobos banyak hal gitu, hanya untuk apa yang dia inginkan, dia bisa dapatkan. Itu menggambarkan kita itu dewasa atau anak-anak. Hal yang terakhir, dewasa adalah bertumbuh dari seorang yang memiliki mentalitas korban menjadi mentalitas pemenang. Firman Tuhan bilang begini, Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun adalah yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ketika seseorang mau dipakai Tuhan, menarik ya kalau kita baca di Alkitab, ketika Tuhan memanggil seseorang, mau dipakai untuk mengerjakan kehendak Allah, perhatikan begini. Orang-orang itu seringkali membuat alasan. Sama kayak di sini. Tuhan, ini mau pakai aku nih. Kaumku, Tuhan, keluargaku, itu keluarga biasa-biasa aja. Di suku Manasye aja, suku yang biasa-biasa aja, keluarga tuh
keluargaku tuh paling kecil. Udah gitu, dari keluargaku, aku tuh yang paling muda, yang paling biasa-biasa banget. Yakin nih Tuhan mau pakai aku nih. Ibaratnya begini, Tuhan mau pakai dia, tapi nih orang nggak siap. Karena apa? Dia punya mentalitas yang salah. Di sini saya catat begini. Seorang korban cenderung melihat apa yang terjadi pada dirinya itu disebabkan oleh apa yang terjadi di luar diri atau lingkungannya. Seorang korban cenderung untuk melihat apa yang terjadi di hidupnya, terjadi di dirinya, karena disebabkan oleh apa yang terjadi di luar dirinya atau di lingkungannya. Apakah kita akrab dengan kalimat-kalimat ini? Ya, gue sih sebenarnya nggak mau marah ya, tapi dia sih yang mulai duluan. Semua ini gara-gara lo ya. Kalau lo nggak gini, gue tuh nggak bakalan. Atau, coba aja perhatikan. Semua alasan, penyebab, dasar dari kalimat-kalimat ini adalah hal-hal yang kita nggak pernah bisa kontrol. Hal-hal yang ada di luar kendali kita, hal-hal yang ada di lingkungan, hal-hal yang ada pada orang lain. Pertanyaannya gini, apakah engkau tidak punya kuasa untuk menentukan sikapmu sendiri sampai orang berbuat apa dan engkau harus menanggapinya dengan sikap yang salah, dengan sikap yang buruk? In the same way. Ini kan mentalitasnya korban. Tapi ada orang-orang juga yang mentalitasnya jadi pelaku. Contohnya gimana? Contohnya gini. Hanya karena kamu benar, bukan berarti kamu boleh kasar. Hanya karena kita tuh benar, bukan berarti kita boleh nasihati orang dengan kata-kata yang sembarangan, kata-kata yang nggak sopan, nganggap rendah orang. Nggak boleh. Hanya karena kita benar. Artinya apa? Di sini kita perlu melihat gitu bahwa kalau kita selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan apa ya, tidak mau mengambil tanggung jawab untuk sikap tindakan perkataan kita, kayaknya kita masih anak-anak nih. Ya gara-gara dia sih, ya semua kalau aja dia nggak gini, kalau aja orang tuaku nggak gini, kalau aja dosenku nggak gini, kalau aja teman-temanku nggak gini, kalau aja uh, papa mamaku buat apa keputusan yang lebih bijaksana di masa lalu dan lain sebagainya. Kalau aja keluarga aku nggak kayak gini, kalau aja aku nggak tinggal di sini dan lain sebagainya. Kita selalu berusaha menyalahkan orang lain keadaan hanya untuk hal-hal yang di dalam kehidupan kita. Bahwa sebenarnya kita punya kuasa, punya kendali untuk menentukan sikap, perkataan, kata-kata kita. Dan tanpa perlu jadi korban dari keadaan. Di sini saya catat begini. Seorang pemenang mampu meresponi dengan benar atas setiap hal yang terjadi di luar dirinya. Sehingga dia mampu berkata, dia mampu bertindak, dia mampu bersikap dengan benar. Nggak peduli apa yang terjadi. Gini, orang dewasa itu bukan bilangnya begini. Aku nggak mau maafin kamu karena aku marah karena gara-gara kamu. Aku nggak mau. Tapi gini, itu anak-anak. Kalau orang dewasa bilangnya gini, aku minta maaf karena aku udah marah. Aku marah karena tanggung jawabnya aku salah, aku pakai sikap hati yang nggak benar. Terlepas dari apapun yang kamu katakan, harusnya aku nggak perlu marah, tetapi karena aku marah, tetap aku ambil tanggung jawab, aku minta maaf. Selesai. Nggak perlu nyalain orang lain, nggak perlu nyalain keadaan. Bertanggung jawab aja atas dirimu, bertanggung jawab atas perkataanmu, bertanggung jawab atas sikap, tindakan, dan pemikiran. Nah, saya udah mau sampai di ujung dari sharing firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, Galatia 4 ayat 1 sampai 3. Yang dimaksud ialah selama seseorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikianlah pula kita. Selama kita belum akil balik,
kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Alkitab bilang begini, kita itu sebenarnya adalah ahli waris. Tapi karena kita belum akil balik, kita belum jadi dewasa, kita belum jadi matang, Alkitab bilang begini, sedikit pun kita tidak berbeda dengan seorang hamba, meskipun kita tuh ahli waris. Sungguh pun kita adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi kita masih di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang ditentukan oleh Bapaknya. Jadi bayangin gini, pernah nggak kita punya rekening di bank hanya karena kita kehilangan buku tabungan dan kartu ATM, kita nggak bisa akses rekening kita. Walaupun rekening itu atas nama kita. Sedih bukan? Sama kayak ayat ini. Meskipun kita ahli waris, karena kita belum dewasa, kita belum bisa menikmati segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Bahkan dibilang begini, walaupun kita adalah anak, walaupun kita ada ahli waris, kita nggak bahkan kita sama seperti hamba, karena begini, kalau kita nggak dewasa, kita akan takluk kepada roh-roh dunia. I'm gonna close with this. Seringkali jalan keluar dari permasalahan kita itu bukan sesuatu yang ada di luar kita, tetapi kitanya yang perlu bertumbuh menjadi dewasa. Kadang kita mikir gini kan, oh, jalan keluar dari permasalahan finansialku tuh nanti kalau aku tiba-tiba punya uang banyak, ada hujan uang, masalahku akan selesai. No. Seringkali permasalahannya adalah kita perlu bertumbuh menjadi dewasa untuk mulai ambil tanggung jawab, mulai belajar nabung, mulai belajar mengelola keuangan, dan lain sebagainya. Seringkali jawabannya adalah kita perlu bertumbuh menjadi dewasa. Saya catat di sini begini. Apapun yang diberikan ke anak-anak itu cenderung akan rusak, tidak digunakan sebagaimana semestinya, atau berkurang kualitasnya. Mobil di tangan anak-anak akan cuma jadi mobil-mobilan, mobil beneran ya. Motor beneran di tangan anak-anak cuma akan jadi motor-motoran. Pekerjaan di tangan anak-anak cuma jadi kerja-kerjaan. Rumah tangga di tangan anak-anak jadi rumah tangga-tanggaan. And so on and so on. And I'm gonna close with this. Firman Tuhan bilang begini. Matius 7 ayat 6, firman Tuhan bilang begini. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Di sini, kalau kita baca tadi ya, Matius 7 ayat 6, Matius 7 ayat 6 ini satu ayat sebelum perikop tentang pengabulan doa. Menarik ya, sebelum membahas tentang pengabulan doa, ayat yang dibahas adalah tentang ngomongin anjing dan babi, gitu ya. Ini bukan ngomongin ini ya, masakan di Lapo ya, ada anjing dan babi yang tersaji di atas meja makan, bukan. Ini bukan lagi nggak ngomongin ini. Tapi anjing dan babi ini sedang ngomongin cara hidup. Alkitab bilang begini, firman Tuhan bilang begini, jangan harap kamu terima barang yang baik, jangan harap kamu terima mutiara, jangan berharap kamu terima sesuatu yang berharga, kalau kamu itu hidupnya kayak anjing dan babi. Anjing dan babi adalah salah dua hewan yang kalau kita baca di Perjanjian Lama, itu mah najisnya senajis-najisnya. Bayangin gini, Tuhan bilang begini, jangan kasih barang yang kudus kepada anjing. Jangan kasih mutiara kepada babi. Artinya itu begini, kalau kehidupan kita nggak jauh beda kayak anjing dan babi, jangan berharap dapat sesuatu yang kudus daripada Tuhan. Jangan berharap mendapatkan mutiara yang berharga daripada Tuhan. Karena gini, hidupmu nggak cocok, hidupmu nggak match. Artinya tuh gini, kalaupun kamu dikasih, kita nggak bisa kelolanya, nggak berguna apa-apa juga buat kita. Berapa banyak dari kita udah terima berkat, terima komunitas yang baik, circle yang membangun, keluarga yang sehat,
berkat yang luar biasa, waktu yang cukup, tapi apa? Marah-marah terus, ngeluh terus, punya sikap hati yang nggak benar terus, nyalahin Tuhan terus, nyalahin keadaan terus. Tuhan di surga juga bingung. Lah kok aku kasih mutiara yang indah kamu masih ngedumel juga, aku kasih barang yang berharga kamu kok juga nggak ngucap syukur juga. Jangan-jangan kita masih punya cara hidup, gaya hidup seperti anjing dan babi. That's why kita nggak bisa menghargai apa yang Tuhan udah berikan. Kalau sepanjang hidupmu engkau sungut-sungut terus, bisa jadi bukan hidupmu yang salah, bukan hidupmu yang berat banget, enggak. Bisa jadi identitasmu yang salah, atau kamu nggak bertumbuh. Kita masih terus memeluk gaya hidup anjing dan babi dalam kehidupan kita. Jadi pada malam hari ini, yuk mari kita bertumbuh dewasa, bertumbuh jadi pribadi yang matang, karena begini, buat setiap orang yang engkau rindu menggenapi setiap rencana Tuhan dalam kehidupanmu, pilihannya cuma satu. Engkau perlu jadi pribadi yang dewasa. Karena kalau engkau nggak dewasa, engkau nggak akan pernah mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu. Meskipun engkau ahli waris, meskipun engkau anak, tapi gini, engkau akan tetap jadi hamba. Engkau akan tetap takluk kepada roh-roh dunia. Kenapa? Karena engkau masih hidup dengan kualitas anak-anak, kualitas anjing, dan kualitas babi. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.